dulu. Baik, baik. Jadi selamat selamat datang. Yang diuji siapa tadi ya namanya? Saya lupa gitu kan. Ya. Saya Pak Syifa. Sampai kok mukanya kayak Mbak Meta ya, Syifa Susan Meta. Adiknya ya kamu ya? Bukan Pak. Udah berdoa gitu. Udah berdoa, udah tahajud menghadapi penguji berbobot Pak Sparta gitu. Kamu nih. Jadi saya kira kita semuanya nggak untuk keilmuan itu saling untuk kita melengkapi aja pada khawatir. Jadi tolong jelaskan aja apa yang penelitian sampai gimana udah dilakukannya, jelas secara ini aja, secara runtutan pemikirannya, latar belakang sebentar, kemudian program penelitiannya gimana, teori yang dipakai apa, nggak usah jelasin teorinya, teori yang dipakai apa, hipotesanya apa. Nah, kenapa kok pakai hipotesa itu? Terus dari alat analisanya dipakai gimana, datanya ngumpulin datanya gimana, periodenya gimana, perusahaannya berapa, kenapa kok pakai seperti itu. Baru kemudian hasil run datanya gimana, terus tadi analisa, baru kesimpulan dan sarannya. Itu aja ya, nggak usah terlalu rumit, itu udah kamu ceritakan di abstraksi ya, sebenarnya itu. Jadi abstraksi kan sangat pendek banget ya. Ini tadi aku hanya ceritakan panjang saja ya. Saya kira kita dengarkan Mbak Syifa untuk menjelaskan penelitiannya. Insya Allah semuanya mudah dipahami dengan bobot keinahan seorang sarjana ya. Silakan, monggo. Kita langsung Pak Sparta, gitu Pak Sparta ya? Iya Pak. Iya, baik. Ya, silakan monggo. Mohon izin ya Pak, share screen. Oke. Bu. Sudah terlihat Pak, Bu? Sudah kelihatan? Sudah. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Syifa Malona, mahasiswi akuntansi angkatan 2017. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen pembimbing, Pak Untoro dan Bu Nova selaku dosen penguji. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya sore hari ini untuk sidang skripsi saya. Pada kali ini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh GCG, Risiko Kredit, dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Perbankan sebelum dan masa pandemi COVID-19. Berikut ini latar belakangnya saya jelaskan, di mana pembangunan nasional pada bidang ekonomi saat ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu jasa sektor yang memiliki peranan penting yaitu perbankan, di mana peninjauan kinerja perbankan dapat dilihat dari profitabilitas, yang mana pada penelitian ini saya proksikan dengan ROA. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penentu tinggi rendahnya profitabilitas, yang mana yang ingin saya ketahui dari penelitian ini yaitu dengan risiko kredit, kecukupan modal, dan GCG. Dapat dilihat dari tabel yang saya tampilkan, ROA, NPL, dan CAR mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, di mana di tahun 2019 ke 2020 ROA mengalami penurunan, NPL mengalami kenaikan, dan CAR mengalami kenaikan. Hal ini mungkin diidentifikasi karena adanya virus pandemi COVID-19. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga good corporate governance yang sebagai penentu tinggi rendahnya profitabilitas, di mana Indonesia melansir dari berita di bisnis.com, kualitas GCG di Indonesia masih lumayan rendah seperti itu daripada negara-negara ASEAN lainnya. Lanjut ke landasan teori yang saya gunakan yaitu teori agensi. Kemudian kerangka pemikirannya sebagai berikut, di mana hipotesisnya yang pertama, good corporate governance berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Yang kedua, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Yang ketiga, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Yang terakhir, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Berikut ini operasional variabel yang saya gunakan, di mana sebagian rumus saya ambil dari buku Ikatan Bankir Indonesia tahun 2016. Berikut ini sampel penelitian yang saya gunakan, di mana kriterianya saya terdapat 3 kriteria, di mana pada sampel persamaan penelitian 1, jumlah perusahaan yang saya gunakan yaitu 42,
Kemudian total sampel perusahaannya dikali 4 tahun, tahun penelitian menjadi 168, dikurang data outlier 19, sehingga total observasi setelah outliers itu 149. Untuk sampel persamaan penelitian kedua sendiri, saya menggunakan jumlah perusahaannya 42, dikali tahun penelitiannya 2 tahun, menjadi 84, dikurang data outliers 6, sehingga total observasi setelah outlier adalah 78. Berikut ini analisis statistik deskriptif yang saya dapatkan setelah diolah melalui EVIOS, di mana untuk model persamaan analisis 1, variabel ROA nilai minimum yang saya dapatkan min 3,87 pada Bank IBK Indonesia tahun 2019. Kemudian pada model persamaan analisis 2, nilai variabel ROA minimumnya min 4,61 pada Bank KB Bukopin tahun 2020. Untuk nilai maksimumnya sendiri pada persamaan analisis 1, ROA-nya 4,00 pada Bank BCA tahun 2016, 2017, dan 2018. Untuk model persamaan analisis 2, nilai maksimumnya juga 4,00 pada Bank BCA tahun 2020. Untuk Good Corporate Governance sendiri, pada model persamaan analisis 1 dan analisis 2, nilai minimum yaitu 1,00 dan nilai maksimum 3,00 yang terdapat pada beberapa bank. Kemudian untuk variabel NPL sendiri, nilai minimum pada persamaan analisis 1 yaitu 0,03 pada Bank Nasional Nobu tahun 2016, dan pada persamaan analisis 2 yaitu 0,00 pada Bank Kapital Indonesia dan Bank Jago tahun 2020. Untuk nilai maksimumnya sendiri pada persamaan analisis 1, 15,75 pada Bank Neo Commerce tahun 2018, dan juga pada persamaan analisis 2, 11,68 pada Bank IBK tahun 2019. Untuk CAR sendiri, di mana pada model persamaan analisis 1 dan analisis 2 ini nilai minimumnya sama 9,01 yang didapat pada Bank Pembangunan Daerah Banten tahun 2019, dan juga nilai maksimumnya pada persamaan analisis 1 98,28 itu pada Bank Dinar tahun 2017, dan model persamaan analisis 2 itu 94,63 pada Bank Bisnis Internasional tahun 2020. Untuk variabel pandemi sendiri nilai minimumnya 0,00, nilai maksimumnya 1,00. Berikut ini analisis data panel di mana saya gunakan untuk menentukan metode mana yang tepat saya gunakan. Di mana dari uji Chow dapat dilihat dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2 yang saya dapatkan nilai probabilitas cross section chi-square-nya 0,0000, di mana didapati bahwa nilai probabilitas kurang dari 0,05, sehingga model yang tepat saya gunakan yaitu fixed effect model. Saya lanjutkan dengan uji Hausman, dapat dilihat nilai persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian kedua, probabilitas cross section random yang saya dapatkan kurang dari 0,05, sehingga model yang tepat saya gunakan yaitu fixed effect model. Saya tidak melanjutkan dengan uji Lagrange multiplier karena dari uji Chow dan uji Hausman saya sudah mendapatkan model yang tepat yaitu fixed effect. Kemudian lanjut ke uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Dilihat dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian kedua saya, nilai probabilitas Diarquebera-nya di atas 0,05 sehingga data pada persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2 terdistribusi normal. Lanjut ke uji multikolinearitas. Dari persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2 dari seluruh nilai variabelnya tidak ada yang kurang dari 0,8 sehingga terbebas dari masalah multikolinearitas juga. Untuk uji heterokedastisitasnya juga dari persamaan penelitian 1, seluruh nilai probabilitas variabel independen di atas nilai 0,05 sehingga terbebas dari masalah heterokedastisitas. Untuk persamaan penelitian kedua juga seluruh nilai probabilitas variabel independen di atas 0,05 sehingga terbebas juga dari masalah heterokedastisitas. Kemudian untuk uji autokorelasi, di mana pada persamaan penelitian 1 nilai Durbin-Watson yang saya dapatkan 1,363125 pada total observasi sampel 149, variabel independennya 3, nilai DL 1,7051, nilai DU 1,7595. Maka dikarenakan nilai Durbin-Watson kurang dari nilai DL dan DU terbebas dari autokorelasi. Untuk persamaan penelitian kedua nilai Durbin-Watson saya 3,90, total observasi sampel 78, variabel independen 4, nilai DL 1,55351, nilai DU 1,71287, di mana terdapat autokorelasi dari persamaan penelitian kedua. Namun saya mengutip dari salah satu buku yaitu Basuki dan Prawoto tahun 2017, di mana pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Lanjut ke hasil analisis persamaan penelitian 1 saya, di mana pada variabel GCG ini nilai probabilitasnya dikurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Untuk NPL sendiri nilai probabilitasnya juga kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan risiko kredit berpengaruh
negatif terhadap profitabilitas perbankan. Untuk CAR sendiri di mana nilai probabilitasnya juga kurang dari 0,05 sehingga diartikan kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Untuk nilai adjusted R-square sendiri saya dapati 0,698581 yang berarti bahwa 69,85% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian 1 mampu menjelaskan variabel ROA di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Berikut ini analisis persamaan penelitian kedua, di mana nilai probabilitas pada variabel GCG 0,001 yang berarti good corporate governance berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. NPL sendiri nilai probabilitasnya 0,00 yang berarti risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Untuk CAR sendiri nilai probabilitasnya 0,0002 di mana berarti kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan, dan pandemi yaitu probabilitasnya 0,0016 berarti variabel pandemi ini berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Nilai adjusted R-square pada persamaan penelitian kedua 0,821679 yang berarti 82,16% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian kedua mampu menjelaskan variabel ROA di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Berikut ini hasil penelitian saya, di mana hipotesis 1, GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, dan hasil ini sejalan juga dengan agensi teori yang saya gunakan, di mana adanya scoring GCG ini dapat menjadi evaluasi bagi perbankan setiap tahunnya dan dapat mengurangi timbulnya konflik of interest. Kemudian semakin kecil nilai komposit pada GCG, maka kualitas manajemen dalam menjalankan operasional bank semakin baik. Maka dari itu terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil peringkat GCG menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat. Untuk hipotesis kedua, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Hal ini sejalan juga dengan beberapa teori sebelumnya, dengan beberapa penelitian sebelumnya dan agensi teori, di mana semakin kecil risiko kredit maka semakin efisien kinerja suatu bank. Untuk menjaga kualitas dari risiko kredit agar selalu berada di tingkat rendah, perlu adanya kontrol yang baik dari manajemen sehingga pihak manajemen dapat mempertahankan kualitas kredit yang baik. Untuk hipotesis ketiga, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Hal ini sejalan juga dengan beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian juga sejalan dengan agensi teori, nilai kecukupan modal tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Hipotesis keempat, di mana pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Haryani, di mana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini berpengaruh juga terhadap profitabilitas atau penurunan ROA pada masa pandemi. Untuk implikasi manajerial sendiri, yang pertama di mana implementasi prinsip-prinsip GCG pada perusahaan diharapkan lebih dikembangkan lagi, terutama prinsip-prinsip seperti transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kemudian sistem pengendalian manajemen pada perusahaan agar bisa ditingkatkan lagi agar strategi-strategi yang telah dibuat oleh perusahaan dapat terlaksana dengan maksimal. Yang kedua, perbankan harus selalu menjaga kondisi risiko kredit agar selalu baik. Untuk mengatasi risiko kredit bermasalah ini, maka diperlukan pengawasan pemberian dan pemantauan kredit yang ketat, terutama bank yang memiliki nilai NPL mendekati maupun lebih dari 5%. Pengawasan dapat dijalankan dengan melakukan analisa 5C. Kemudian, perbankan harus menjaga permodalannya, karena jika ada modal yang cukup dapat membantu bank menghindari risiko yang terjadi, khususnya melindungi bank dari adanya risiko bangkrutan. Semakin tinggi risiko bank, maka semakin besar modal yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Maka dari itu, bank harus selalu menjaga kecukupan modal yang dimiliki. Yang terakhir, perbankan dapat terus bertahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, misalnya dengan penggunaan digital banking, yang dapat membuat proses pergerakan dunia perbankan terus berjalan. Selain itu, dengan memanfaatkan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini seperti adanya restrukturisasi kredit. Kesimpulannya, yang pertama, GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan sebelum dan masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan sebelum dan masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Keterbatasan dari penelitian ini hanya mengambil sampel dari perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Yang kedua, periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup waktu 5 tahun. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, yaitu risiko kredit, kecukupan modal, good corporate governance, dan pandemi COVID-19. Sarannya, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel dari berbagai negara, salah satunya mungkin negara ASEAN.
Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan update pada tahun yang digunakan sehingga terdapat penelitian-penelitian yang lebih terbaru. Yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang diteliti seperti risiko pembiayaan maupun risiko likuiditas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, Saya Pak. kira sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Nah, itu kan. Ini Iya, ada lakukan dengan selesai dan urutan pemikirannya udah bagus gitu ya. Iya, Pak. Kemudian membawa permasalahannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa yang perlu dikonfirmasi ulang gitu ya. Iya, Pak. Saya mungkin hanya ada pertanyaan tadi berkaitan dengan coba kesimpulan apa tadi kesimpulannya ya? Ini, Pak. Ini saya tadi mau tanya berkaitan ini menyinggung mengenai teorinya agensi teori gitu ya. Tadi Iya, kan Pak. juga singgung agensi teori, kemudian Iya, Pak. bicara mengenai kecukupan modal berpengaruh terhadap secara positif, berpengaruh terhadap profitabilitas. Nah ini apa pertanyaan saya, gimana pemikirannya agensi teori kok arahnya ke sana kok bukan kepada perilaku GCG-nya gitu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Iya, Pak. Tolong dijelaskan itu. Kok agensi teori dipakai untuk memberikan kesimpulan yang di situ ada hubungan antara modal dengan profitabilitas. Yang kedua adalah GCG berpengaruh ini. Ada komentar begini ke GCG dan profitabilitas ya. Ada suatu orang peneliti yang mengomentari adalah mungkin kamu tahu juga high risk high gain ya, high risk high gain. Jadi kalau kita bicara risiko yang tinggi, kalau di dalam pasar saham kamu kenalkan high risk high gain itu adalah risiko yang tinggi. Kalau kita bicara GCG, tentunya orang yang tidak melakukan risiko yang tinggi, gitu ya, tidak melakukan risiko yang tinggi, tapi tentunya suatu usaha yang risikonya yang GCG-nya bagus. Kalau teori high risk high gain tadi berarti nggak sama dong, ya nggak sama, kan gitu ya. Ini GCG-nya bagus, labanya perusahaan jadi lebih baik. Ya. Pada yang sama kamu pakai nyinggung juga mengenai tadi teori keagenan tadi. Bisa nggak dijelaskan kepada saya gimana? Tidak ada dua pertanyaan itu. Saya ulangi dulu biar nggak enak, yang enak ya. Yang pertanyaan pertama tadi adalah tolong jelasin kok kamu pakai teori GCG untuk menjelaskan kecukupan modal dengan profitabilitas. Yang kedua adalah tadi ada statement di pasar modal yang mengatakan high risk high gain. Nah ini kok orang yang sangat hati-hati kok malah profitnya tinggi, apa hubungannya? Itu intinya gitu aja. Coba dijelaskan secara ilmiah ya. Oke, makasih. Iya Pak, saya mau coba jawab dulu ya Pak untuk yang kecukupan modal ya Pak. Jadi kan kalau misalnya kecukupan modal ini kan tadi saya jelaskan ya Pak, nilai kecukupan modal tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Nah, di mana kayak adanya modal yang cukup ini juga menandakan kayak terdapat kontrol yang baik terhadap manajemen sehingga modal dari stakeholder itu dioperasikan dengan baik Pak agar menghasilkan keuntungan yang maksimal kayak gitu Pak. Terus habis itu di mana ini juga bisa membantu manajer dalam pengambilan keputusan supaya dia tuh menyalurkan dana yang dihimpun itu sesuai dengan ketentuannya gitu sih Pak. Kalau itu gini aja tegasnya, jelaskan teori keagenan itu isinya apa sih? Jadi gimana hubungannya? Jadi kalau teori agensi itu dia tuh hubungan kontrak antara prinsipal dan agen, di mana itu prinsipal itu penyedia modalnya dan agen itu pengelola modalnya Pak. Terus habis itu di mana adanya teori agensi ini sebenarnya kalau dari yang saya baca itu dia tuh agensi teori ini dibuat karena ada beberapa terjadi informasi asimetri
yang adanya beberapa informasi asimetri dalam sebuah perusahaan, terus habis itu adanya juga konflik of interest kayak konflik kepentingan dikarenakan ada misalnya tujuan-tujuannya yang berbeda kayak gitu Pak. Jadi GCG ini muncul dikarenakan pemisahan antara pemilik dan manajemen. Saya sih nangkepnya supaya kontrol di dalam perusahaan itu lebih baik lagi gitu sih Pak. Nah tadi kalau tadi tujuan yang berbeda ini di perbankan ya. Iya Pak. Dengan salah satu tujuan daripada CEO atau pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan itu kan bonus ya kan? Iya Pak. Kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi gimana dia kan makanya dia hanya bicara bonus, kemudian ini dikatakan dengan kecukupan modal yang tinggi, kemudian profitabilitas kan gitu ya. Iya Pak. Penyebabnya adalah apakah karena teori keagenan itu atau karena kecukupan modal yang kuat terhadap pengaruhnya terhadap tadi profitabilitas. Karena kamu tadi nyinggungnya teori keagenan gitu. Oh gitu. Harusnya suatu yang dipisahkan. Karena kalau kamu teori keagenan dua tujuan yang berbeda ya, karena gitu. pemilik ownernya itu kan mikirnya laba sebesar-besarnya. Iya Pak. Iya, laba yang besar gitu ya. Iya. Ya kan gitu ya. Tapi si ini sebenarnya searah sih sebenarnya. Si manajer kan terserah ininya yang jelas saya coba untuk melakukan manajemen laba sehingga saya sebagai manajer itu mendapatkan bonus sebesar-besarnya kan itu. Sehingga ada shifting pendapatan ini. Yang biaya di bebanan yang saat ini kalau bisa digeser nanti. Yang pendapatan yang diterima nanti kalau bisa geser sekarang sehingga semaksimal mungkin laba yang dapat seperti itu ya. Jadi sebetulnya apakah tepat ya bahwa kamu memasukkan kajian itu teori keagenan dengan hubungan antara kecukupan modal dengan profitabilitas ya. Iya, baik ya Pak. Saya kira kurang tepat menurut saya ya. Oh iya Pak, baik ya. Pak. Coba nanti kamu kaji Coba lagi, benar nggak kuat di situ? Iya Pak. Karena memang sebetulnya kalau modal besar ya pasti laba makin besar gitu kan. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Dan kalau modal makin besar itu berarti ke intervensi ownership itu mungkin juga makin kuat, menempatkan orang-orangnya itu di situ makin kuat dan sebagainya. Nah itu ya. Oke. Terus yang pertanyaan kedua tadi, ya gimana tadi GCG berpengaruh tadi ada statement yang mengatakan bahwa high-gain itu kalau kita bicara di pasar modal. Gitu. Nah, kalau di dalam GCG orang yang manajer itu selalu berpikir kehati-hatian itu menjadi artinya GCG-nya makin baik ya. Iya, Pak. Definisi makin baik itu pasti angka 5 itu baik menurut kamu ini ya. Kesesuaian aja. 1 itu jelek ya mestinya gitu. Gitu ya nilainya ya. Harusnya kayak gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya dari POJK-nya 1 itu malah sangat sehat Pak. 5 itu malah semakin tidak sehat gitu Pak. Jadi kamu ngitungnya karena hubungan positif berarti kamu balik, kamu reverse. Kalau secara penghitungannya saya tidak saya balik Pak, tetap 1 yang sangat sehat, 5 yang sehat. Tapi itu aja berarti sih. kalau hubungan positif, iya. Hubungan positif jadi kebalik dong kamu. Angka 1 labanya jadi turun. Angka 5 labanya jadi naik gitu dong. Betul begitu. Perlu nih pemahaman nih penting nih. Kan ke perusahaannya makin baik, labanya makin baik kan gitu ya? Iya Pak. Hubungan mestinya dalam menghitung angkanya, kalau biar seperti itu, kamu balik kan, yang baik itu angkanya mestinya 5, karena kalau profit yang baik itu kan rasionya makin meningkat kan, jadi kan hubungannya positif dengan positif ya. Iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Jadi apakah gitu GCG-nya kamu naruhkannya gimana? Memang di peraturan OJK 1 itu adalah GCG baik, 5 itu GCG tidak baik. Iya. Kalau profitabilitas makin kecil itu jelek, makin tinggi itu baik, ya kan gitu. Iya, kalau betul, kamu run langsung hubungannya negatif sih. Iya Pak. Iya Pak, itu yang saya dapati sih Pak. Saya juga pas nge-run dapatnya negatif itu Pak. Nah ini terus kamu hati hubungannya gimana?
nyebutnya positif itu kesimpulannya kamu? Eh, Harusnya negatif. iya Pak, jadi Negatif itu bukan berarti jelek. Karena itulah yang baik, kecuali kamu di depan menstate bahwa kisi-kisinya Pak saya rubah, 1 itu jelek, 5 itu baik, POJK-nya mengatakan bukan begitu, 1 baik, 5 jelek, karena untuk menjawab hipotesa. Di dalam pengolahan datanya bisa menjalankan seperti itu. Tapi kini kamu tadi tanpa merubah ini, jadi hubungannya jadi sebenarnya gimana? Positif itu artinya jelek ya, kisi-kisi makin jelek, profit makin baik gitu, jadinya begitu definisinya. enggak Pak, GCG-nya semakin baik, semakin profitnya semakin naik Pak. Nah, jadi kan kalau Oh, waktu keran jadinya negatif harusnya, hubungannya iya Pak. negatif. Karena data. Hubungan negatif itu karena data. Oh, Makin gitu ya, baik Pak. angkanya menjadi mendekati 1, labanya meningkat, makin menjauh dari 0, kan gitu ya, Kak? Oh iya Pak, iya. Setuju nggak? Setuju. Nah ini coba, Iya Pak. iya kan? Maka Iya, iya. jadi coba oke, tolong dicek itu ketemuan pertama. Kamu cek lagi. Iya Pak. Tadi kamu belum menjawab. Mm-mm. Nah, ini apa uji intelektualitas aja tentang Iya. pernyataan tadi high risk high return. Nah, ini kalau kamu konsep seperti itu berlaku nggak ya dalam hal seperti ini? Apalagi kamu tadi nyinggungnya teori keagenan. Coba dijelaskan secara nalar, nggak usah khawatir nih, salah bisa. Kamu jawab salah tapi sebetulnya nalarnya benar ya tak anggap benar. Ayo. Iya Pak. Iya Pak, jadi kan GCG, jadi kan gini Pak, kalau misalnya saya kan nangkepnya kalau dari teori agensi itu hubungan kontrak antara prinsipal dan pengelola modal ya Pak. Dimana diharapkan nih adanya GCG ini Pak sebagai tata kelola yang baik itu adanya kemungkinan nantinya konflik interestnya itu yang bisa saja terjadi tuh semakin menurun gitu Pak. Jadi diperlukannya GCG yang disusun dengan baik sebagai alat kontrol bagi penyelarasan dari kepentingan antara prinsipal dan agen itu sendiri. Gitu sih Pak kalau maksud saya. Oke, ya. Ya udah. Sebelum saya serahkan ke Pak Spata, tadi ada catatan tadi ya. Itu kamu ngolahnya pakai panel data ya? Iya Pak, data panel pakai Ifuse. Banknya berapa? Banknya ada 42 Pak. Seluruh Kamu bank. tarik berapa? Tahunan ya, data tahunan ya? Iya Pak, data tahunan karena kan yang GCG ini adanya di annual report Pak. Jadi saya pakainya data tahunan. Ya. Data tahunan berapa tahun ditarik? Untuk yang persamaan penelitian 1, 4 tahun Pak, 2016 sampai 2019. Untuk yang persamaan penelitian kedua itu 2019 sampai 2020 Pak. 2 tahun. 2 tahun aja? Iya. Cuma kalau kemarin kan saran dari Pak Untoro kemarin pakai triwulanan ya Pak. Biar lebih akurat ya, datanya. Iya, karena GCG-nya itu di annual report gitu Pak. Iya, oke, menjawab, oke. Hanya tadi yang run kedua, kenapa 2019-2020, yang satu 2016-2016, kenapa tadi alasannya? Yang 2016 sampai 2019 itu yang persamaan penelitian 1 Pak. Untuk yang persamaan penelitian kedua itu ditambah variabel dummy pandemi sebenarnya saya pengen lihat pengaruh dari pandemi COVID-19 itu sendiri sih Pak di 2019 sampai 2020 gitu. Kesimpulannya? Kesimpulannya pandemi COVID-19 berpengaruh negatif Pak terhadap profitabilitas perbankan. Oke. Iya. Variabelnya hanya profitabilitas saja ya, GCG nggak masukkan situ ya? Yang di mana Pak? Yang di analisis 2 ya Pak? Iya. Yang di analisis 2 masuk juga Pak, GCG-nya masuk, risiko kreditnya masuk, kecukupan modalnya masuk, pandemi COVID-19 masuk. Kesimpulannya hanya? Kesimpulannya sebenarnya sama semua sih Pak, kesimpulannya berpengaruh di mana GCG kan tadi karena saya masih run data ulangnya seperti yang yang satu itu sangat sehat jadinya masih positif, terus yang risiko kredit memang dari run saya data persamaan analisis kedua hasilnya sama negatif, kemudian kecukupan modal hasilnya juga sama positif, dan tambahannya ini aja Pak, pandemi COVID-19 berpengaruhnya negatif terhadap perbankan. Ya. Oke, Pak Sparta, saya pikir saya sudah menilai pola pikir si Mbak Siva ini
bisa mempertahankan, karena di dalam pekerjaan nanti sebetulnya intinya adalah bagaimana kamu bisa meyakinkan kita-kita. Apa yang kamu ungkapkan secara ilmiah itu bisa kamu pertahankan secara yakin kepada kita. Itu aja. Cuma tadi yang kisi-kisi tadi, GCG, iya Pak. ya tolong ya dilihat lagi itu. Iya Pak, Ya. baik. Oke, Pak Terima Sparta, kasih banyak Pak Pak Untoro. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ini Bapak jadi ketua sidang Pak. Pak Untoro, habis ini bisa Pak Bu Nova. Pak Untoro. Oh gitu. Iya Pak. Jadi saya nanti nggak banyak nanya Pak. Saya mungkin mengarahkan aja. Bu Nova. Oh iya, Bu Nova ya. Iya Bu Ya Nova. maaf Bu Nova. Bu Nova kok kelihatannya nggak senyum itu loh. Jadi saya tadi takut lempar ke Pak Sparta. Gitu. Monggo Bu Nova. Silakan Bu Nova. Ini untuk menambah analisis tambahkan aja menggabung semua data. Tapi saya rasa nggak pantas juga gabung data. Itu kan kita melihat setahun, masa yang nggak COVID diberi setahun, banyak menggabungnya. Ya kondisi sebelum COVID ya, 2019 saja. Tujuan penelitian mahasiswa seperti itu ya. Jadi kita ikuti aja apa di mahasiswa. Saya rasa itu ya. Jadi di ke bab 1, 2, 3 kan kasihan mahasiswa aja. Saran sih silakan aja. Saran silakan aja. Tapi sini itu yang pendapat. Jadi hati-hati juga. Jadi karena itu alasannya. Kalau seandainya dummy itu untuk melihat waktu ya, dummy gender ya, mungkin dummy kota juga bisa juga, bersama tempat tinggal kan bisa juga. Ya itu saja kalau dummy itu usahakan data seimbang lah. Sama uji beda juga data harus seimbang juga. Kalau nggak seimbang kan bisa ditebak hasilnya. Jadi kalau seimbang kan lebih bagus. Misalnya dummy-nya 1 semua, 0 nggak ada. Seperti itu. Jadi saya kalau menambahkan tambah kali coba aja uji yang bersama, tapi aneh aja ya. Sama nggak lazim kecuali sama. Jadi maka yang bertepat itu kalau membedakan 5 tahun lagi. Dummy ini berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun tahun depan masih ada. 3 tahun sekarang, 3 tahun sebelumnya itu ya. Atau setelah dummy ya. Setelah dummy berapa kondisinya? Ya. Karena kode dummy itu saja setelahnya itu kata ini telepon enggak seperti misalnya jadi yang masalah yang penting ya kalau yang seperti saran itu ya, dia ke keterbatasan itu mungkin keterbatasan itu kalau hasil digunakan pihak luar penelitiannya terbatasnya apa? Keterbatasan hasil penelitian ini kalau digunakan untuk industri lain untuk yang lain ya itu 3 kali ya sebenarnya 3 aja kalau selalu banyak itu malah menjebak ini ya. Karena juga tujuan penelitiannya nggak terlalu luas ya. Saya sudah melihat dan juga dampak probabilitas boleh aja mengatakan yang pengaruh probabilitas ya, mungkin dengan bahasanya cakup seluruh karena fokus kan nggak semuanya fokus nggak semua variabel fokusnya satu ya. Misal pengaruh ada dosen lain kalau banyak variabel salahkan, sedikit variabel salahkan ya. Itu banyak masalahnya itu. Di jurnal internasional malah ada 15 variabel lah dibikin. Dengan demikian. Nanti dipanggil lagi. Gitu Mbak Devita. Jadi Mbak Siva, kita tadi udah sepakat untuk menilai penelitiannya Mbak Siva. Jadi kami secara bertiga tadi untuk sepakat memberikan nilai kepada Mbak Siva atas skripsi ya. Itu nanti tadi Mbak Siva jadi kalau lulus berapa tahun ini? Berapa semester ini? 8 Pak, pas 4 tahun. Pas 8 ya? Iya. Oh ya. Jadi 8, jadi kita menilai tulisannya tadi itu baik, ya bagus, kemudian cara sistematika pemikirannya juga bagus, kemudian pengolahan datanya, kemudian dari pengangkat persoalan penelitiannya, teorinya, mempertahankan idenya, mempertahankan tulisannya, itu kita nilai bagus ya. Jadi dengan demikian kami bertiga ini bersepakat berikan nilai deg-degan ya Mbak ya. Iya Pak. Deg-degan banget. Sampai mau milih Pak Untoro, mau ijab kabul lagi ijab kabul. Nah,
Oke, mau huruf apa Mbak maunya? Maunya Kalau apa? maunya sih sebelum A itu apa Mbak? Sebelum A, amin, Pak. Sebelum A itu nggak ada huruf ya? Oh iya bener, Ya sudah, kalau gitu ya kita kasih A aja ke sampean ya. bener Pak. Ya, jadi Alhamdulillah, nilainya kira kalau nggak salah tadi total 85 koma. Ya, 85 Alhamdulillah. koma. Terima Jadi kasih Pak, rata-rata Bu itu Nova. ya. Ya, Ya, oke. Jadi dianggap lulus, namun tentu ada koreksi Alhamdulillah. tadi harus diperbaiki. Selamat lapor kepada orang tuanya. Cium apa? Cium tangan ke ibunya ya. Oke. Ya Pak. Oke, saya kira itu. Gitu Mbak Devita, saya kembalikan Mbak Devita. Terima kasih banyak Pak Untoro, Bu Nova, Pak Sparta. Bu Nova, ada mau disampaikan Bu Nova? Yang satu, terima kasih Pak Untoro atas itunya. Buat Siva Malona ya, Iya, kamu Pak. sudah menjalani kuliah selama 4 tahun ya di IPS. Iya, Pak. Dan tentu saja banyak suka duka. Tapi sebelum selamat buat kamu sudah bisa menyelesaikan studinya dengan baik ya. Iya, Dan Pak. tentu saja peran orang tuamu sangat penting ya. Dan dosen-dosen IPS juga sangat penting membentuk kamu seperti sekarang ya. Dan fase berikutnya, fase setelah sudah dari IPS itu fase tak kalah berat juga ya, dan persaingan. Tapi itu tergantung pada effort dan takdir ya. Jadi kalau usaha sudah lakukan, nanti Allah lebih menentukan kamu yang terbaik di mana ya. Iya, Kan Pak. nggak usah pikirin ya, sudah ada jalan masing-masing. Nanti kamu berusaha aja. Iya, Pak. Nah, selama kamu kuliah di IPS ini ya, selama kuliah di IPS selama 4 tahun ini, bisa kamu berikan kesan-kesan kamu selama di IPS ya, selama 4 tahun, kesan terhadap dosen, fasilitas ya, dan lain sebagainya ya, seperti kurikulum juga, pelayanan BAK, kemudian perpustakaan, kemudian juga proses parkir sebagai. Silakan yang berkesan dan tidak berkesan ya, perlu kami perbaiki ya. Silakan aja. Iya Pak, jadi kalau menurut saya kesan saya kuliah di IBS sangat baik. Tim keuangan, tim akademik, tim kemahasiswaan, semuanya juga sama-sama saling bantu dan saling support sama mahasiswanya gitu Pak. Terus ya mungkin menurut saya IBS punya nilai plus sebenarnya daripada kampus-kampus lain, karena dari IBS sendiri kita punya program magang 2 kali seperti itu. Terus habis itu juga jadi menurut saya sangat senang bisa kuliah di IBS. Terus habis itu juga sangat baik. Kebetulan kalau diajar sama Pak Sparta saya belum pernah, tapi makanya ini saya jadi murid bimbingan Bapak. Beruntung dapat kesempatan untuk jadi untuk Pak Sparta jadi dosen pembimbing gitu. Kalau untuk Bu Nova kebetulan pembimbing akademik saya. Makasih ya Bu, 8 semester ini. Maaf kalau misalnya saya suka chat-chat Ibu ngerepotin. Terus habis itu Pak Untoro, kebetulan saya juga sempat diajarin satu mata kuliah sama Pak Untoro kemarin kayak gitu. Jadi kesan-kesannya sangat baik kayak gitu Pak untuk IBS. Kira-kira apa yang kesan terbaik yang perlu kita perbaiki ke depan? Boleh kamu jujur aja ngomong apa saja. Gak mempengaruhi nilai kamu udah keluar nilainya, gak pengaruh. Iya Pak, nggak ada sih Pak, belum ada. Cuma ya menurut saya karena IBS punya nilai plus itu dari segi programnya, semoga kedepannya kayak program magang tuh bisa lebih ditonjolkan lagi ke para calon-calon mahasiswa baru mungkin gitu, dari segi marketingnya gitu Pak. Karena kan sebenarnya kalau di kampus-kampus lain tuh program magang anak mahasiswanya cari sendiri kan, tapi malah kalau di IBS sendiri kayak kita memfasilitasi dengan kita dari IBS sendiri yang coba bantu koordinasi sama Bank Indonesia, sama Bank Umum seperti itu. Jadi dari mungkin marketingnya bisa lebih ditonjolkan lagi untuk hal-hal yang poin plus yang kita punya. Oke, terima kasih Mas Maulana. Waktu sekembali lagi kepada Pak Untoro. Oke, saya kira kalau memang udah Bu Nova nggak ada lagi ya. Oke, Mbak Devita nggak ada pengumuman lagi Mbak Deva? Iya sudah Pak. Pak boleh izin foto dulu nggak Pak? Oh iya. Oh foto. Iya. Lepas foto
tutup mulut ya. Mbak Mulutnya Devita jangan kamu lepas on nih. cam. Boleh. Ya Pak, saya bantu screenshot ya Pak. Hmm. 1, 2, 3. Sudah Pak, terima kasih Pak, Bu. Baik, baik. Kalau gitu kita tutup ya, Bapak Ibu sekalian. Saya Iya. kira terima kasih. Hari ini hari bahagia buat Mbak Siva dan tentunya juga buat teman IPS juga karena telah kembali meluluskan wawancara udah ya. Atau ini hanya ini baru ada lagi komprehensif, ada lagi komprehensif lagi nggak Pak? Sore Pak, Oke. sore Nah, ada dan mungkin. maksud saya si Mbak Siva ini udah bisa dinyatakan lepas dari kita nih ya. Iya, alumni ya dia. Wah, udah kalau gitu luar biasa Mbak Siva. Ya, selamat kasih, berjuang Pak. di luar sana Mbak Siva. Kondisinya ini adalah sebenarnya awal perjuangan kamu untuk di luar sana ini benar nih kata-kata saya ini karena nanti kamu ketika sudah lulus itu kesenangan kamu hanya seminggu 2 minggu, habis itu kamu berpikir kesibukanku apa ya, aku jadi apa ya, aku kerja apa ya, aku dapat kerjaan apa ya, aku mau jadi apa ya, gitu ya. Ya ini intinya doa mengalir aja dulu. Biasanya di lapangan di luar sana itu kita tidak bisa menentukan hidup kita, biasanya begitu, itu yang terjadi apalagi kondisi yang sangat bersaing seperti ini ya. Tapi kembali lagi hormati orang tua itu hal yang kata kunci keberhasilan hidup ya, itu kata, dan tentunya agama ya. Oke, baik, kita tutup dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untoro, Mbak Devita. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih.